Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Eka Pratiwi, guru SMA Negeri 9 Balikpapan, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan. Kali ini saya melakukan perekaman percakapan pra-observasi dan sekali ini saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya. Nama saya Siti Yuliani, saya guru sejarah SMA Negeri 9 Balikpapan. Baiklah, bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi kita akan melakukan observasi kelas. Jadi sebelum melakukan observasi kelas atau supervisi, kita akan ada 3 kegiatan, yaitu percakapan pra-observasi, lalu juga ada observasi kelas, dan nanti juga ada pasca observasi. Nah, jadi untuk melakukan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk supervisi ya, atau observasi kelas nantinya, di mana kita untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Dan tujuan dari observasi ini, pra-observasi ini, percakapan kita hari ini untuk mengetahui bagaimana atau persiapan yang udah Ibu lakukan untuk persiapan observasi nanti, bagaimana kegiatan pembelajarannya agar Ibu Yuli semakin percaya diri dan bisa membuat pembelajarannya, proses pembelajarannya lebih menyenangkan lagi dan tentunya berpihak kepada murid. Baiklah Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu sebagai percakapan pra-observasi ini. Jadi nanti sebelum kita masuk kelas di minggu depan, jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Yuli. Bagaimana Bu Yuli? Oke, siap Ibu. Apakah tegang Bu Yuli? Sedikit. Jangan tegang Bu Yuli, karena kita ini adalah sharing untuk bagaimana kita melakukan pembelajaran, lalu juga melakukan perubahan-perubahan sebagai agen perubahan pembelajaran di kelas. Sebisa mungkin kita bisa meningkatkan pembelajaran kita agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baiklah, ada beberapa hal. Hal pertama yang akan saya tanyakan Bu Yuli, apa tujuan dari pembelajaran Ibu? Tujuan dari pembelajaran saya melalui literasi, diskusi, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan corak organisasi pergerakan Indonesia, baik yang kooperatif maupun non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial. Dan juga mampu menganalisis latar tujuan organisasi pergerakan nasional tersebut. Berarti di sini Bu Yuli ini sepertinya pelajaran sejarah ya Bu ya? Iya, sejarah. Tuh. Jadi ini untuk mengetahui tentang bagaimana corak organisasi pergerakan nasional yang kooperatif dan non kooperatif. Bu Yuli, tadi sudah ada tujuan pembelajaran. Nah, kali ini pertanyaan kedua adalah area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran kali ini? Oke, jadi area yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu pengetahuan. Saya ingin mengembangkan kemampuan bernalar kritis siswa dengan mampu mengidentifikasi corak organisasi pergerakan nasional, baik yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif kepada pemerintahan kolonial Belanda. Berikutnya, saya ingin peserta didik mampu mengidentifikasi dampak dari perbedaan corak pergerakan nasional tersebut. Di sini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan inquiry. Baik, untuk keterampilan, saya ingin mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berdiskusi peserta didik, dan berkelompok, serta mampu menyajikan hasil diskusinya dengan presentasi di hadapan teman-temannya. Oke. Dan itu diintegrasikan juga dengan diferensiasi tadi dan budaya positif tadi ya Bu ya. Positif, Baiklah.
Sudah ada tujuan, sudah ada area pengembangan. Kali ini strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Jadi dalam strategi ini yang pertama saya harus menyiapkan alat dan bahannya dulu. Untuk media belajarnya itu sudah saya masukkan ke dalam Google Drive karena saya menggunakan diferensiasi proses dan konten. Jadi di dalamnya nanti ada video pembelajaran, ada PowerPoint dan juga ada gambar-gambar serta naskah teks materi. Untuk alatnya saya menggunakan layar interaktif, LKPD, internet, dan juga alat tulis. Wah, luar biasa ya Bu, lengkap Ya, ini lengkap. supaya anak-anak makin semangat ya. Benar. Nah, untuk sumber belajarnya itu tentu saja saya sebagai fasilitator, teman sejawat, internet, dan juga Oh begitu. Adakah juga mungkin ice breaking atau Ice mungkin breaking. hal-hal yang tambahan untuk lebih Ada. menghidupkan suasana Bu? ada Bu. Jadi di dalam Google Drive tersebut juga ada musik lagu. Oh musik. Jadi nanti kami akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia itu nanti di kegiatan pendahuluan. Jadi sudah disiapkan ya Bu ya untuk ice breaking, habis itu juga untuk lagu. Lagu, ya. Boleh. Baiklah Bu, itu tadi strategi. Ibu bisa ceritakan kepada saya bagaimana rancangan kegiatan pembelajaran Ibu Rancangan. nanti? Benar. Baik, jadi sebelumnya strategi yang saya gunakan, rancangan strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk konten dan juga proses. Nah, kontennya ini dapat diakses pada Google Drive dan prosesnya itu berkelompok untuk memecahkan permasalahan. Oke, betul prosesnya. Ada Prosesnya. lagi Bu? Oke, lalu saya menggunakan pendekatan problem based learning dengan model pembelajaran inquiry. Karena ini adalah pertemuan kedua, jadi saya ingin siswa itu lebih mendalami materi, bukan hanya mengetahui saja. Oh baik. Terus? Jadi sudah seperti lebih dalam, lebih detektifnya, lebih jalan lagi. Benar. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, presentasi, dan juga tanya jawab. Tentunya diselisipin dengan ice breaking Diselisipin, iya. sama nyanyi tadi ya. Benar, nanti di sini ada permainan in out, itu salah satunya juga sebagai ice breakingnya juga. Oh itu ice breakingnya in out, permainan itu untuk apa itu Bu? Itu untuk melatih konsentrasi siswa. Oh gitu. Lalu pas dimainkan tuh pada saat mau pembagian kelompok atau pembagian Pembagian materi. Oh, pembagian materi. Karena kelompoknya sudah dibentuk jadi pertemuan pertama. Oh baik. Terima kasih Bu. Berarti udah disiapkannya skenarionya. Habis itu juga ada berarti nanti anak-anak juga presentasi dan Presentasi, iya. asesmennya juga ada. Ada. Nah, sebelumnya Bu, saya mengembangkan menyisipkan pengembangan PSE tadi yang saya lupa. Nah, jadi ice breaking itu masuk ke dalam PSE-nya. Jadi di sini kesadaran dirinya di ice breaking, kesadaran diri, terus manajemennya diri sama interaksi sosialnya itu di diskusi kelompok. Oh di diskusi kelompok sama di presentasi tadi ya, Iya. bagaimana menyampaikan dan relasi. Oh oke. Berarti seperti tadi Yang lagu itu masuk ke dalam budaya positif. Oh Benar. baiklah. Berarti ini sebagai penggugah mereka dan juga untuk sebagai memasukkan hal-hal bersifat nasionalis Benar, ya. nasionalis. Nah, di akhir nanti juga ada quote dari pahlawan, itu salah satu juga untuk menggugah nasionalisme diri juga. Bisa boleh tahu Bu, spill sedikit quote-nya dari siapa nih? Dari Bung Hatta. Berarti itu tunggu Tunggu di dalam dibuka kelas. Benar. baiklah. Saya jadi penasaran nih. Guru sejarah tuh memang selalu ada aja namanya quote, habis ada penggugahnya, ada penyemangatnya, pemantiknya tuh selalu ada. Baiklah Ibu, kira-kira kapan nih kita akan melakukan observasi kelasnya? Observasi kelasnya itu nanti dilakukan di hari Rabu mungkin ya Bu, karena kan saya ada jam di kelas 11A33 juga. Oh, 11A33. Jam berapa? Di jam ke 78. 78. Pakai Iya. ruang kelas A3? Itu saya sudah pinjam ruangan visual, jadi kita di visual biar ada layar interaktifnya. Oh. Karena kan asesmen sumatif kita adalah permainan quiz. Oh, oke, pakai quizzes. Jadi pakai ruangan kita yang visual yang ada TV besarnya itu Iya, ya. benar sekali Bu. Itu pemanfaatan aset yang luar biasa. Banyak itu. pemanfaatan. Baiklah,
Jadi kita akan observasi di hari Rabu depan di ruang visual kelas A33 jam ke-7 dan ke-8. Jadi nanti saya izin mengunjungi kelas Bu Yuli, lalu juga saya akan mencatat hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan proses pembelajaran tadi. Juga mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin saya yang perlu kita kaji lebih dalam lagi atau kita diskusikan di pasca observasi. Jadi nanti setelah kita observasi kita akan bertahap ke ke percakapan berikutnya, yaitu pasca observasi. Nanti kita akan didampingi oleh PP, jadi pengajar praktek saya, jadi Pak Widodo. Itu nanti mungkin di hari Rabunya atau hari Jumatnya beliau akan datang, dan itu kita akan sharing bersama seperti itu. Baiklah Bu Yuli, nanti dari hasil percakapan kita ini kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dan apa yang bisa Ibu dapatkan manfaat dari diskusi kita ini? Oke, di sini saya lebih merasa di sini saya merasa untuk lebih siap, karena bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan pembelajaran ini itu sudah saya diskusikan dengan Ibu, dan insya Allah nanti lebih matang lagi dan lebih percaya diri lagi. Baiklah, semoga nanti pada saat kita kegiatan observasinya berjalan dengan lancar ya Bu Yuli ya, dan bisa maksimal, dan anak-anak pun juga semakin bersemangat lagi untuk pelajaran sejarah. Jadi hari ini kita udah cukupkan percakapan observasi kita, dan sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih banyak Bu Dian, mohon bantuannya. Akan saya bantu dan saya pasti akan membersamai Ibu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk percakapan praobservasi kami berdua, dan langkah berikutnya adalah observasi akan dilakukan di Rabu depan. Satu, dua. Selamat siang. Tiga. Aku minta tolong untuk satu orang memimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah makan? Makan apa tadi, Nak? Mie. Nasi. Makan nasi, Bu. Makan nasi. Ada yang bakso juga? Ada. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Adistra Putri, Adila, Ahmad Hidayat, Ahmad Pasya, Aisyah Salsabila, Alia Delvi, Adin Cantika, Ahmad Chandra, Bintang Wisnu, Yeni Kristina, Diandra Rizky, Adindra, Gigi Surya, Zakitri, Tasya, Sabit, Sakit apa Tasya ini? Ilham Maulana, Gita, Marvel, oh yang tadi IPS ya? Marlina, Muhammad Alif Mustafa, Muhammad Julian, Muhammad Zakir Asya, Nazilia Zainal, Amalina Ahmad Sari, Putri Mur, Putri Ramadhani, Tasya Kumira, Rani Kalani, Revan Aditya, Rina Afri, Rizal, Dalva, Sylvia Mayani, Sasha Aulia, Zahira. Sebelum kita belajar hari ini, gimana kalau kita nyanyikan sebuah lagu dulu? Ya, Bu. Jadi karena kebetulan sebentar lagi itu ada kegiatan 10 November, itu hari apa? Hari Pahlawan. Jadi kita nyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia. Ibu mohon untuk anak-anakku untuk berdiri.
yang berbeda-beda. Untuk kelompoknya kita acak atau sesuai dengan tempat duduknya saja? Sesuai dengan tempat duduk. Berarti seperti ini saja ya? Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui literasi diskusi dan penelitian berbasis proyek kolaboratif, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan corak organisasi-organisasi pergerakan nasional dan juga mampu menganalisis latar tujuan organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Ini ada pertanyaan buat kalian. Jadi di sini ada yang ingat nggak apa sih organisasi kooperatif dan non kooperatif itu? Oh, oke, bagus. Gimana nak? Organisasi kooperatif itu beberapa nasional yang perjuangannya dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Oke, jadi kalau kooperatif itu bekerja sama dengan kolonial ya. Baik. Kalau untuk yang non kooperatif ada yang bisa bantu? Oh, silakan nak. Kooperatif adalah strategi perjuangan yang bersifat radikal dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Oke, bersikap radikal dan tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Oke, luar biasa kalian semua. Sudah belajar semua ya tadi malam ya? Sudah. Oke, luar biasa. Nah, ini bisa minta tolong satu orang untuk bacakan ini dengan keras. Mungkin cerita. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia terdapat dua jenis organisasi yang memiliki peningkatan beberapa organisasi kooperatif dan non-kooperatif. Masing-masing memiliki tujuan, prinsip, dan strategi yang valid dalam memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa. Oke, bagus. Jadi antara kooperatif dan non kooperatif itu tidak bisa dilepaskan ya. Kedua-duanya sama memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, ini untuk definisinya tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Adisti dan juga Mbak Syasya. Untuk kooperatifnya berarti bekerja sama. Kalau non kooperatifnya berarti menolak bekerja sama. Oke. Jadi melalui perlawanan aktif dan gerakan massa. Sementara kalau kooperatif itu melalui negosiasi dan kompromi. Oke, bagus. Nah, ini sejarah lahirnya. Jadi pergerakan nasional ini dimulai pada abad ke-20 sejak berdirinya organisasi pertama yaitu Utama dan Serikat Islam. Pada masa itu namanya masih Serikat Dagang Islam. Berikutnya baru ada organisasi yang radikal seperti komunis dan juga perhimpunan Indonesia. Lalu sekitar 40-an sudah ada organisasi politik. Apa saja nanti kita akan lihat di halaman berikutnya. Nah, ini tujuannya. Jadi kalau kooperatif itu bertujuan untuk apa, Mas Diki? Kemerdekaan melalui negosiasi dan kerjasama dengan pemerintah kolonial. Oke, baik. Kalau untuk prinsipnya, Mas Arfan? Ini demokrasi, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sekarang bagi yang non kooperatif, Mbak Raisya, tujuannya bisa minta tolong dibacakan. Memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan aktif dan demokrasi. Kalau untuk prinsipnya, Mbak Putri? Menolak kompromi dan berjuang tanpa kompromi untuk memperoleh kemerdekaan. Tanpa kompromi untuk memperoleh kemerdekaan. Kalau tujuan untuk prinsip kooperatif, Mas Wildan, yang bagian tujuan, Tujuan mencapai kemerdekaan melalui negosiasi dan kerjasama dengan pemerintah kolonial. oke. Kalau prinsipnya, Mas Wahyu, Menjunjung tinggi demokrasi, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. oke, bagus. Ini ya, non kooperatif. Kalau tujuannya, Mbak Adila, Memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan aktif dan gerakan massa. kalau untuk prinsipnya, Mas Alif, Menolak kompromi dan berjuang tanpa kompromi untuk memperoleh kemerdekaan. ini untuk strategi dan metodenya. Seperti yang tadi, kalau kooperatif berarti dia lebih ke negosiasi, melobi
secara politik dan juga perubahan yang bertahap. Kalau untuk yang non kooperatif, demonstrasi, perlawanan, dan juga revolusi. Nah, ini dampaknya. Dampak dari organisasi kooperatif itu bisa minta tolong dibacakan Mas Bintang bagian dampak positifnya. Membangun dialog dan kerjasama dengan pemerintah kolonial, mendorong perubahan gradual. Kalau untuk kontribusinya, Mas Revan, Perjuangan akan rakyat melalui jalur legal dan memperkuat institusi demokrasi. kalau non kooperatif, mungkin Mas Revan lagi yang bagian dampak negatif, Mas. Memicu konflik dan kekerasan dengan pemerintah kolonial menghambat perubahan gradual. Oke, baik. Kalau kontribusinya, Mbak Sasya aja. Kontribusinya mewujudkan semangat perjuangan kemerdekaan dan mempercepat proses kemerdekaan. Oke, bagus. Berikutnya, kesimpulannya. Mbak Najal bisa bacakan semuanya. Satu, keragaman, kecepatan, berwujud organisasi memiliki kedekatan yang berbeda namun saling memahami. Dua, perjuangan bersama itu berbeda, mereka berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tiga, pembelajaran berharga, ini untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam mencapai kemerdekaan. Oke, bagus. Jadi kedua organisasi ini walaupun berbeda, tapi mereka saling melengkapi. Tujuan perjuangannya juga sebenarnya sama, yaitu untuk Indonesia. Nah, kita sudah sampai di halaman terakhir slide-nya. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan di awal tadi, kalian akan dibuat menjadi 5 kelompok sesuai dengan tempat duduknya. Nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan organisasi kooperatif, non kooperatif, politik, organisasi pemuda kooperatif, dan organisasi pemuda non kooperatif. Oke, baik. Jadi ini untuk ketuanya mau Ibu pilih atau kalian memilih diri kalian sendiri? Pilih sendiri. Oke, saya lebih suka anak-anak yang aktif. Bagi yang ketua-ketua mohon maju ke depan untuk menentukan kalian harus mengerjakan tugas yang mana. Oke, nanti kita akan melakukan suatu permainan yang namanya in out. Kalau Ibu bilang in, kalian harus meloncat lebih dekat. Kalau Ibu bilang out, kalian harus mundur 1 langkah. Nah, jadi nanti bagi yang salah itu yang terdiskualifikasi pertama kali. Berarti dia harus memilih yang paling akhir. Sudah siap? Atau ada pertanyaan? Oke. 1, in, out, out, in, out, out, in, out, in, out, in, out, 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 in, out, in. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa konsentrasinya. Diganti lagi. Kalau Ibu bilang out berarti masuk, kalau bilang in berarti keluar. Oke. Kalau out berarti masuk, kalau in berarti keluar. Tunggu. Out. Oke, in. Out. Out. In. Oke, bagus. Ayo, kalau out berarti masuk, kalau in berarti keluar. Out. Oke,
yang bijaksana. Silakan duduk. Untuk yang kedua, mau pilih organisasi yang mana, Nak? Yang kooperatif. Lupa kembali. Bentar. Terima kasih ya, Nak ya. Silakan. Untuk Mas, mau pilih yang mana, Nak? Politik. Oh, berarti juga nimba. Nah, untuk kalian, karena kalian tereliminasi pada saat yang bersama, kalian nggak usah memilih. Langsung. Dapat apa kalian? Kooperatif. Kamu dapat apa, Mel? Oke. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kalian luar biasa. Jadi di dalamnya ini kita sudah ada beberapa organisasi, ada Budi Utomo, ada Injis Cepatit, sampai Majelis Islam Ala Indonesia. Jadi dari sekitar 18 organisasi ini, kalian harus mencari tahu mana organisasi yang bersifat kooperatif dan mana organisasi yang bersifat politik ataupun yang lainnya. Jadi kalian harus memilah-milah. Instruksinya sudah jelas atau ada yang masih ditanyakan? Jelas? Oke, baik. Kalian punya waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan tugas ini ya. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Jika kalian masih bingung, materinya sudah pernah Ibu kirim. Kalian bisa cek. Untuk tambahan referensi saja. Waktunya sudah habis. Tolong alat tulisnya diletakkan di mejanya masing-masing. Berarti kalian siap untuk menyajikan? Siap. Berarti kita majunya secara berurutan. Kita mulai dari organisasi kooperatif, lalu berikutnya organisasi non kooperatif, baru berikutnya organisasi pemuda yang kooperatif, baru yang organisasi pemuda non kooperatif, yang terakhir adalah organisasi politik. Jadi kita lingkarannya seperti ini ya, dari kanan ke kiri. Oke, bagus. Untuk organisasi kooperatif, siapa tadi yang dapat? Silakan maju, Nak. Masing-masing tim yang presentasi dikasih waktu 4 menit. Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kooperatif. Yang
pengertian kooperatif, yaitu organisasi yang bekerja sama dengan pihak pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan kemerdekaan melalui negosiasi dan kompromi. Tujuannya mencapai kemerdekaan melalui negosiasi dan kerjasama dengan pemerintah kolonial. Ketiga, prinsip kooperatif, yaitu menjunjung tinggi demokrasi, perdamaian, dan penghargaan terhadap kebebasan kemanusiaan. Metodenya, yang pertama negosiasi, yang kedua lobby politik, yang ketiga perubahan besar. Di sini kita dapat 4 organisasi. Yang pertama Budi Utomo, Muhammadiyah, dan ketiga Nahdlatul Ulama dan Majelis Islam ala Indonesia. Oke, ada pertanyaan. Halo, nama saya Muhammad Dulan Mahmudi. Dari kelompok mana Julian? Kelompok non kooperatif. Apa tujuan dari Nahdlatul Ulama? Tujuannya yaitu menjaga tradisi dan budaya Islam, berperan aktif dalam masyarakat, dan mengembangkan. Bagaimana jawabannya? Betul, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, bisa diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dia semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang organisasi non kooperatif. Sebelumnya perkenalkan, saya Caca Wiratama Suri, saya Lovalina Bersari, saya Sugaya Anggreni. Muhammad Dulan Mahmudi, dari Panadia, saya. Yang pertama, pengertian organisasi non kooperatif. Organisasi non kooperatif adalah organisasi yang menolak kerjasama sedikitpun dengan pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan aktif dan gerakan massa. Tiga, prinsip menolak kompromi dan berjuang tanpa kompromi untuk memperoleh kemerdekaan. Metodenya yang pertama demonstrasi, yang kedua perlawanan, yang ketiga revolusi. Jadi kita dapat ada 4 organisasi. Yang pertama ada Indes Partis, terus ada Perhimpunan Studi Indonesia, ada Syarikat Islam, sama Indi Sosial Demokratif. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya. Berikutnya kelompok 4, organisasi pemuda non kooperatif. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok organisasi pemuda non kooperatif. Untuk kelompok terakhir, organisasi politik, waktu dan tempat Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Diki Surya Saputra. Nama saya Muhammad Zakir Hasyam Pratama. Nama saya Julita. Nama saya Fitri Naradiani. Hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang organisasi politik. Bisa diakhiri, silakan. Jika tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, bagaimana presentasinya? Adakah sesuatu yang sebenarnya ingin disampaikan tapi ketika di depan grogi? Tidak ada. Tidak ada. Adakah yang bahkan tidak bisa menyebutkan namanya? Ada Bu. Aduh.
kedepannya speakingnya lebih dibagusin lagi ya. Tapi kalian semua sudah luar biasa. Sebelum kita ke halaman terakhir, karena ini waktu kita juga tinggal sedikit lagi, ada satu tes yang harus kalian kerjakan. Pakai aplikasi Quizzes atau bisa juga pakai web. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Bisa di-scan? Mulai ya? 1, 2, 3. Udah ya? Akhirnya ya? Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan. Sekarang puas sama hasilnya? Puas banget. Ini adalah nilai kalian. Tadi kata kuncinya juga langsung Ibu share. Kalian bisa lihat langsung mana yang benar, mana yang tidak. Akhirnya nggak terasa, ternyata hampir 1 jam 30 menit kita bersama, hampir 90 menit kita bersama. Jadi ini waktunya kegiatan penutup, kegiatan akhir. Jadi Bu mau tahu, gimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Sangat menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan? Bagian kuisnya. Oke, bagus. Selain kuisnya, ada lagi yang menyenangkan? Games yang tadi. Tadi siapa pemenang gamesnya tadi? Oke, Bu, terima kasih. Dengan pembelajaran seperti ini, menurut kalian lebih paham atau tidak? Kalian harus lebih suka itu tipe belajar yang seperti ini atau yang seperti kita lakukan biasanya? Seperti ini. Kalau memang seperti ini, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya akan diusahakan untuk lebih menyenangkan lagi. Minimal seperti ini atau lebih baik lagi. Ya, untuk kalian juga presentasinya juga sudah luar biasa. Materi-materi kalian cukup tepat sasaran dan mungkin lebih dibaikin di bagian speakingnya. Oke, nah kita bertemu lagi di minggu depan. Bahasan kita berikutnya adalah Kongres Pemuda dan juga Sumpah Pemuda. Sebelum kita mengakhiri, adakah yang ingin kalian sampaikan? Menurut kalian, mana yang lebih bagus? Apakah organisasi pergerakan kooperatif atau non-kooperatif? Kooperatif. Kenapa kok kooperatif? Angkat tangan. Jadi tidak ada kompromi atau negosiasi dari dia. Apa modelnya belajar. Sedangkan yang kooperatif ini tidak ada negosiasinya, jadi itu lebih perdamaian. Lebih damai. Oke, berarti untuk Mbak Sasha suka yang jalan damai-damai saja. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sasha. Sebelum Ibu tutup, Ibu akhiri dengan satu quotes dari Bung siapa? Ada yang tahu tokoh ini? Bung Hatta. Ibu minta tolong bacakan ini bersama yang keras-keras. Lalu yang ini dalam hati kalian. Badan orang bisa dirantai, tapi semangat merdeka tidak dapat diikat. Oke. Luar biasa. Jadi kita boleh terbatas pada apapun. Kita boleh terbatas oleh pelajaran yang materi yang kurang atau teknologi yang kurang atau mungkin akses yang kurang. Tapi setiap orang yang memiliki tekad itu bisa melakukan semuanya. Sebelum kita akhiri, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya, mohon pimpin doa. Untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau Ibu masih memiliki banyak kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dianeka Pratiwi dari SMA Negeri 9 CGP Angkatan 11 dan Kota Balikpapan. Kali ini kami akan mengambil video pasca observasi, dan saat ini saya masih ditemani oleh dengan Ibu Saya Siti Juliani, guru sejarah SMA Negeri 9. dan bersama dengan pengajar praktik saya Bapak Widodo. Baiklah, kita langsung saja untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Yuli. Bagaimana kemarin, saya jelaskan dulu ya Bu Yuli untuk tujuannya pasca observasi ini apa, lalu sebenarnya kita akan mengadakan seperti apa. Jadi untuk pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kemarin itu, sejauh mana udah berhasil dilakukan, lalu juga area pengembangannya apakah sudah tercapai. Sekaligus selain mengevaluasi juga kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang kemarin, juga bagaimana kita untuk merancang tindak lanjut dari pembelajaran kita. Oke, jadi santai aja Bu Yuli ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa, santai-santai saja, tapi kita mulai menata sampai sejauh mana program kita, lalu apa yang kita lakukan, refleksi, dan bagaimana tindak lanjutnya untuk nantinya. Oke. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Sehat sih? Alhamdulillah hari ini sehat Ibu. Alhamdulillah. Hari ini walaupun cuacanya mendung ya, tapi Semangat semoga. saya membara. Oke, terima kasih. Menyala. Betul. Baiklah. Jadi nanti di sini santai aja kita untuk percakapannya, dan kita fokusnya adalah apa yang udah terjadi di kelas kemarin. Betul. Baiklah, pertama ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Yuli. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Yuli berkaitan dengan observasi yang udah kita lakukan seminggu yang lalu? Yang pasti deg-degan ya Bu ya, karena bagaimanapun juga diawasi sama senior, apalagi sama-sama sejarah, jadi ada ketakutan, gimana kalau saya salah, bagaimana kalau tidak lancar. Tapi alhamdulillah kegiatan tersebut dapat berakhir dengan lancar sampai selesai. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan Alhamdulillah. bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sekarang sudah lega Bu. Lega. Iya. Alhamdulillah. Senang nggak Bu? Sangat senang. Boleh nggak saya dampingi lagi berikutnya? Saya pikirkan lagi ya Bu. Karena sebenarnya saya berkunjung ke kelas itu sambil juga saya menilai, bukan hanya menilai saja ya, tapi sebenarnya saya juga ingin melihat bagaimana sih teman-teman itu pembelajaran di kelas yang bisa jadi saya akan ATM. Alternatif dan modifikasi. Karena apalagi kita sama ya kan, satu mapel ya Bu ya. Baiklah Bu, tadi sudah rasanya senang ya. Senang. Habis itu juga walaupun deg-degan akhirnya lega. Alhamdulillah selesai. Baiklah, Ibu ceritakan kembali ke saya. Kemarin kan ada sudah Ibu di observasi itu ada tujuan, ada pengembangan dan sebagainya. Lalu ini kali ini bisakah Ibu ceritakan kembali ke saya tentang tujuan dan area pengembangan yang sudah dilakukan di observasi kemarin. Nah, itu juga bisa ditambahkan mungkin tahapan-tahapan pembelajarannya sudah dilakukan kemarin. Kita review kembali. Review kembali ya. Baik, jadi untuk tujuan saya itu adalah melalui literasi, diskusi, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan corak organisasi pergerakan di Indonesia dan mampu menganalisis latar tujuan organisasi pergerakan di Indonesia. Nah, untuk ranahnya sendiri, dari pengetahuan, saya ingin mengembangkan kemampuan bernalar kritis siswa. Kalau bagi di keterampilannya, saya ingin mengajak siswa itu mampu untuk berkomunikasi, berdiskusi, lalu bisa menyajikan hasil diskusinya. Jadi ada presentasi. Terus untuk yang ketiga, saya juga menyisipkan sedikit pembelajaran sosial emosional di bagian pendahuluan, lalu juga dengan budaya positif juga, seperti salam, menyanyikan lagu nasional. Terus berikutnya ada PSE-nya, itu ada sedikit ice breaking, sedikit permainan. Baiklah. Menurut kemarin itu berarti kalau kita hasil dari diskusi kemarin dan Ibu yang mengucapkan, jadi
Di situ ada area pengembangan yang Ibu inginkan, ada seperti saya keterampilan pengetahuan mereka untuk bernara Kristus, betul ya Bu ya. Lalu juga ada keterampilannya bagaimana berkomunikasi, lalu juga di situ ada penerapan budaya positif dan diferensiasi juga ada, dan juga ada pembelajaran sosial emosionalnya. Oh iya, saya lupa, untuk diferensiasi saya memakai juga kan ada konsep apa? Ada konten sama ada proses. Nah itu bisa mungkin diceritakan gitu ya. seperti apa? Jadi di bagian strateginya nih Betul, Bu ya. Jadi kalau yang utama pasti saya menyiapkan modul ajar yang sudah dikoreksi di pertemuan pertama. Berikutnya juga saya mempersiapkan alat-alat. Jadi di situ nanti ada teks materi, ada video, ada PowerPoint juga. Itu sudah saya masukkan ke dalam Google Drive yang sudah saya kirim ke siswa linknya, jadi mereka bisa akses di situ. Itu untuk diferensiasi kontennya. Untuk diferensiasi proses, di sini karena ada pembagian kelompok, ada penugasan kelompok, jadi saya sebutnya sebagai diferensiasi prosesnya. Jadi mencari materinya. Di sini juga saya menggunakan strategi pembelajaran itu problem based learning yang integrasinya sama inquiry. Oh gitu. Ya, karena ini kan pertemuan kedua, jadi yang saya cari bukan lagi sebatas pengetahuan dasar, tapi bagaimana cara siswa itu mengidentifikasinya. Jadi menganalisisnya lebih dalam Analisis lagi, lebih ya. dalam, benar. Jadi mereka tahu, oh ini tuh corak yang bagaimana, dampak dari corak ini bagaimana, seperti itu. Nah, berarti luar biasa ya Bu Yuli, kemarin sudah runtut ya, dan Betul. juga kemarin juga berjalan dengan baik untuk semua siswa-siswanya. Nah, menurut Ibu nih dari hasil yang kemarin yang Ibu rasakan, habis itu kita diskusikan lagi di sini. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan ini udah berhasil ataukah belum, atau mungkin kalau misalnya berhasil sudah sampai mana indikator berhasilnya, kalaupun belum maka apa yang belum dicapai. Jadi Ibu bisa ceritakan sejauh mana? Jadi kalau keberhasilannya saya anggap sudah 85% berhasil. Luar biasa. Saya kan karena ini berdiferensiasi, prosesnya kan ke siswa, dan kemarin juga di akhir pembelajaran saya tanyakan kepada siswa bagaimana yang apakah ini bisa dipahami, mereka bilang bisa, apakah menyenangkan, mereka bilang menyenangkan. Jadi untuk asesmen kan saya menggunakan penilaian fisis juga. Jadi selain ada LKPD kelompok, ada fisis juga. Ternyata mereka tertantang untuk mengerjakan fisisnya. Jadi benar-benar kayak saya harus juara 1. Nah itu sangat seru katanya. Terus berikutnya juga pembagian kelompok dan materi ini kan ada permainan in out itu. Nah mereka juga merasa suka di situ. Jadi menurut saya pembelajaran yang berhasil adalah ketika siswa itu menikmati, dan guru juga pasti akan bahagia menikmati. Iya benar. Dan apalagi pada saat kuisis itu kan kalau kita pakai kuisis bisa langsung ada Iya benar. nilainya, Karena kan? saya pakai layar interaktif, jadi mereka bisa langsung lihat, oh ini hasilnya begitu. Jadi itu pengetahuannya bisa langsung tercapai. Iya tercapai tidak. Cuma bagaimanapun juga, walaupun saya merasa ini berhasil, tetap ada kekurangannya. Oh begitu. Iya, karena seperti yang Ibu amati, ada satu kelompok yang susah bergerak, itu di kelompok yang sebelah kiri ya. Itu mungkin kesalahannya ada di saya. Oh, berarti itu menurut Ibu masih ada kurangnya. Berarti Ada. tadi keberhasilannya udah Ibu skala 85, berarti sisanya berarti 15%-nya ini yang merupakan hambatannya. Hambatan benar. Baiklah. Jadi menurut Ibu kekurangan atau hambatannya itu dari kelompok yang tadi menurut Ibu apa? Itu mungkin karena buruknya saya dalam mengelola waktu, saya merasa kalau takut waktunya nggak cukup. Akhirnya saya menggunakan kelompoknya itu berdasarkan tempat duduk. Tapi ternyata di dalam tempat duduk yang itu anak-anaknya cenderung pasif, jadi diskusinya itu nggak terlalu jalan. Jadi ketika mereka presentasi pun materinya masih sangat diambang gitu, nggak terlalu dalam gitu Bu. Karena kan dilakukannya di luar Iya. kelas mereka ya, jadi Benar. mereka duduknya pas sesuai dengan itu kan, jadi kurang hidup gitu untuk kelompok itu. Cuma di sini juga jadi refleksi buat saya kan untuk kedepannya. Baiklah Ibu. Jadi sebisa nih jika ada hal seperti itu lagi nih, kira-kira apa nih rencana Ibu untuk mengurangi hal itu, atau mungkin saya ingin semua aktif jadi skalanya 80 jadi 100%.
Atau mungkin seperti yang kita ketemu di awal, yang paling awal waktu pembahasan modul, saya lupa menyisipkan tes diagnosis awal, Ibu. Oh, Harusnya kan saya tes dulu itu kemampuan siswa, saya petakan dulu, lalu saya golongkan mereka sesuai dengan kemampuan minat bakat mereka. Nah, di sini saya agak salah memang. berarti kalau misalnya ada berikutnya lagi, maka Ibu Harus ada tes awal, diagnosis awal. harus ada tes dulu ya Bu ya, Baru baru nanti kita sudah bisa menggolongkan kan. Nah, kelompok ini nggak akan saya rubah lagi, jadi ada penggeraknya di dalam setiap kelompok. Oh, berarti Harapan saya seperti itu. berarti Ibu akan menempatkan orang-orang yang Sebagai pengimbas ya namanya ya. Oke, berarti seperti itu ya rencana aksi Ibu ya. Iya. Oke, berarti luar biasa nih rencana Ibu gimana untuk menggerakkan kelompok itu biar nggak pasif. Nah, menurut Ibu nih siapa dan kapan nih waktunya Ibu bisa memulai hal itu? Misalnya nih kalau bisa untuk melancarkan aksi Ibu tadi itu dalam arti bentuk tanggung jawab Ibu, kira-kira siapa yang akan Ibu minta bantuan agar skalanya menjadi 100% Ya, gitu ya. Saya dari hasil diagnosis awal yang kemarin, yang permanen fisis, itu saya sudah menemukan beberapa anak yang pasti saya ambil dari 1 sampai 10 besar. Jadi mungkin nanti 10 anak itu nanti saya bagi dua-dua untuk masuk ke setiap kelompok. Jadi bisa menggerakkan teman-temannya juga. Nah, untuk kapannya Bu? Ini kan karena sebentar lagi juga sudah ujian, kita sudah nggak masuk sekolah lagi. Yang pasti untuk semester 2 insya Allah sudah yang lebih baik. Berarti nanti semua pembelajaran akan kembali di-refresh, Benar. dirancang ulang, Dirancang ulang, disepakati bersama siswa. Itu kan karena pembelajarannya kita harus melibatkan siswa. Oh, bagus begitu. Jadi mereka juga, jadi ini salah satu strategi Ibu juga nih Iya, ya. Berarti benar. salah satu strategi Ibu juga dalam rencana aksi Ibu. Berarti Ibu juga, berarti ikut mengikutkan anak Ya, dalam melibatkan siswa dalam luar biasa betul. Ibu sudah menemukan nih semuanya, dah hambatannya ada, Ibu bisa mengidentifikasi dan Ibu udah ada menemukan rencana aksi Ibu nih dan sudah mulai. Iya, udah kapan mulainya semester 2. Oh. Saya siap kalau diobservasi lagi, Bu. Oh, siap. Jadi deh Ibu, baiklah, ya, rupanya ini sudah hampir selesai juga. Jadi Bu, menurut Ibu nih, apa istilahnya kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari hasil pertemuan kita hari ini? Kalau misalnya bagaimana perasaan Ibu setelah kita melalui proses bincang-bincang dari observasi dan observasi, kira-kira apa yang Ibu bisa refleksikan, apa yang Ibu rasakan dengan teknik coaching seperti ini? Oke, yang pertama setiap guru itu pasti punya ego ya Bu ya, kayak cara ajar saya itu yang paling benar, modul saya itu yang paling benar. Tapi karena adanya coaching ini dan juga tindakan di dalam kelas, saya menyadari kalau saya punya banyak kekurangan nih Bu. Nah, dengan diskusi seperti ini saya paham. Sama tadi itu kan ada tes diagnosis, awalnya kan nggak terpikirkan oleh saya, tapi sekarang jadi saya tahu. Jadi ada beberapa informasi baru yang, ini seperti ini, kalau mau lancar berarti harus seperti ini. Jadi menurut saya ini sangat-sangat membantu saya untuk mengembangkan saya di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, ini sekaligus tanggapan dari proses coaching kita nih ya. Iya. Berarti guru-guru nggak boleh ya punya ego masing-masing, Nggak rasa boleh. dirinya benar menurut Nggak Ibu boleh, ya. karena bagaimana juga pembelajaran itu selalu update. Kalau kita masih terkurung dengan cara ajar kita yang lama, nah siswa-siswa kita pasti akan bosan. Apalagi untuk mata pelajaran sejarah kan Ibu, harus dibuat semenarik mungkin. Baiklah Ibu. Ya, alhamdulillah nih hari ini tujuan kita dalam pasca observasi sudah terwujud. Kita sudah mengevaluasi apa yang ada di kegiatan kita, juga kita merefleksikan apa yang terjadi di kelas kemarin, dan kita sudah merancang rencana tindak lanjut dan rencana aksi yang berasal dari Ibu sendiri. Iya. Alhamdulillah. Dan bagaimana senang hari ini Bu? Senang Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan berikutnya mohon tanggapan dari Pak Widodo terkait dengan perbincangan pasca observasi kali ini Pak. Mau silakan Pak. Baik, yang pertama makasih kepada Bu Yulia. Mbak Yulia. Mbak Yulia. Terlalu tua. Ya, jadi yang pertama makasih banyak Mbak sudah mau
supervisi sama Bu Dian. Supervisi, ya. Oh ya, walaupun ini sifatnya kemudian bagian dari menyelesaikan tugas, tapi kita memandangnya sebagai memang kalau nggak begini ibu nggak pernah tahu Benar. gitu kan. Oke. Kalau nggak begini ya Bu Dian mungkin nggak ngerti Nggak juga, paham. ya kan. Nah, sehingga ada manfaat yang kita dapatkan Iya. belum pihak kan ya. Betul, kalau enggak kan nggak pernah, jangan kan gitu. Kepala sekolah atau siapa itu bahkan pengawas kan nggak pernah juga ya Bu Dian ya. Betul ya Pak. Nah, jadi Bu Dian ikut program guru penggerak dengan ada materi begini. Nah, itu termasuk sebenarnya proses ini mengimbaskan Bu Dian yang sudah dapat itu ke Mbak, sehingga harapannya Mbak nanti ya bisa juga begitu Bu ya. Betul, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi saya sudah buka Bu Dian videonya tadi malam tentang ini ya, video prasupervisi ya, sampai kemudian observasi, dan ini harus ketemu Mbak, karena memang yang kita dengar itu kalau semua kan nggak mungkin ya kan, dari proses awal sampai pasca saya nongkrong kan nggak mungkin, karena juga harus menyesuaikan waktu ya sama kemudian sama Mbaknya. Nah, sehingga itu dilakukan sendiri aja berdua di kelas, kemudian didokumentasikan. Nah, saya sudah lihat ya, sudah juga mengamati yang di video prasupervisi sampai proses supervisi ya. Dan kalau saya lihat ini ya dari indikator ya, kan banyak indikator kriteria ya. Jadi ada 3 Bu. Jadi prinsip coaching itu kemudian pasti sudah ngerti ya. Jadi kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan. Nah, kalau kemitraan itu kan gini ya. Ya bahasa sederhananya itu nggak menggurui. Yeah. Walaupun sebenarnya bisa aja Bu Dian itu menggurui, karena secara posisi beliau makabur. Ya kan, Mbak, bisa aja beliau lebih menggurui kan, apalagi kita baru ya, baru junior. Nah, itu nggak ada gitu ya. Jadi memang tidak terjadi. Jadi Bu Dian memang tidak menggurui, kemudian nggak juga Bu Dian ini memberikan sudah kebiasaan ngomong banyak. Nah, sehingga yang paling banyak ngomong Bu Dian. Nah, itu nggak boleh, dan itu tidak terjadi. Jadi lebih banyak mendengarkan, kemudian memancing. Iya. Kemudian nanti bisa jadi nanti dari sisi coachnya itu memberikan sedikit pengalaman, tapi sifatnya bukan menggurui. Ya. Nah, itu kemitraan. Baru yang kedua dari sisi proses kreatif ya. Jadi memang yang pertama itu percakapan tuh harus 2 arah. Gitu ya. Jadi Bu Dian sama ini nggak boleh juga kemudian Bu Dian banyak diam gitu ya, banyak ngomongnya Mbaknya nggak boleh juga. Jadi 2 arah. Jadi Mbak cerita, kita cerita, coachnya kemudian menggali yang kedua. Jadi banyak menggali kan, Mbak cerita, ada yang menarik nih, nah itu bisa digali. Nah gitu ya, dan itu terjadi. Nah, kemudian memberikan penguatan gini maksud saya. Kan dari Mbak nih ngomong X misalkan tentang ini ngomong. Nah, bisa jadi Bu Dian ini kemudian memberikan penguatan. Jadi mengulang kalimat tertentu yang dianggap itu kalimat kunci. Menurut Bu Dian misalkan ini kayaknya kalimat kunci dari yang dia lakukan. Nah, akhirnya ditegaskan di situ dengan mengulang kalimat itu. Kan menurut tadi Bu ini Ibu menyampaikan ini dan nah gimana kalau Bu Anu seperti ini Bu? Nah, dan Ibu kan kembali ini lagi, kembali menyampaikan lagi, itu namanya mengganti. Nah, kemudian yang ketiga memaksimalkan ya. Jadi ada tindak lanjut yang konkret. Jadi yang kemudian tadi kan di ending tadi kan apa yang Ibu lakukan nanti berikut next dengan kondisi Ibu cerita tadi, kemudian kapan timingnya kan gitu ya. Kemudian bisa lebih jauh lagi misalkan siapa yang mau Ibu ajak membantu gitu kan, kan nggak bisa sendiri ya kan? Nah, siapa yang Ibu bisa bantu nanti ngajak Ibu bantu Ibu gitu kan. Nah, sehingga hasil dari coaching itu memang ada di pikiran kita sebagai kalau
Koci apa? Koci ya. Nah, coaching itu Coaching. oh, saya kemarin diskusi coaching itu saya memberikan alternatif langkah konkret ini yang saya sampaikan. Saya harus lakukan tanggal sekian. Jadi keluar dari ini diskusi itu sudah ketanam ke kita. Nah, nanti bisa jadi nanti next kemudian ini menanyakan ulang misalkan kemarin ini udah sampai mana gitu kan, kendalanya apa gitu kan. Nah, nggak juga nanti dalam bentuk formal kemudian itu. Jadi nggak harus duduk begini formal. Ini nggak harus. Jadi sambil jalan misalkan nih, sambil ngobrol kemana ke gazebo atau apa ya, nah itu bisa dilakukan coaching itu. Jadi nggak harus formalitas ketemu di waktu tertentu. Dan itu sudah saya tangkap di percakapan kita dan beberapa ini ya timing di video observasi sama para supervisi. Nah, nanti saya coba buka kembali kemudian di videonya karena saya harus memvalidasi. Biasanya saya kalau sudah saya centang gitu, kemudian saya membuka lagi video itu. Benar nggak sih centangan saya ini? Nah, gitu saya ulang biasanya. Kalau saya sudah biasanya saya 2 kali minimal tuh. Oh, ya sudah bukan berarti. Nah, berarti baru saya simpan. Biasa gitu. Jadi selesai nggak langsung saya finalkan, kan? Saya buka lagi untuk memvalidasi yang saya lakukan itu betul nggak, jangan sampai nanti saya salah dalam menilai. Mungkin itu dia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak Widodo dan Bu Siti Yuliani, juga terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga Bapak untuk umpan baliknya. Kami akhiri untuk diskusi dan percakapan kita atas observasi ini dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih Pak untuk umpan baliknya. Semoga sehat selalu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.